Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi siapapun yang menonton video ini. Hari ini kita akan belajar tentang aturan rantai. Jadi aturan rantai ini adalah salah satu submateri di turunan fungsi aljabar. Nah, kenapa disebut aturan rantai? Ya, karena sifat turunan fungsinya itu berantai. Jadi kalau misalkan satu fungsi diturunkan, maka fungsi lain juga harus diturunkan juga, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya aku langsung bahas soal saja. Oke, misalkan aku punya fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 pangkat 2. Ya, X kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, kita disuruh menentukan turunan fungsi ini. Berapa? Ya, kita disuruh menentukan turunan fungsi ini berapa. Nah, di sini ada berbagai cara untuk menentukan turunan fungsi aljabar. Nah, kalau kalian perhatikan fungsi ini, kita bisa tulis Y sama dengan X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 1. Ya kan? Atau ini bisa dijabarkan menjadi X pangkat 4 tambah 2X kuadrat plus 1. Jadi ada berbagai macam cara untuk menurunkan fungsi ini. Yang pertama, kalian bisa jabarkan fungsi ini menjadi X pangkat 4 tambah 2X kuadrat tambah 1. Dan dari sini kalian bisa turunkan seperti biasanya. Maka kita dapat 4X pangkat 3 plus 4X, ya, 4X pangkat 3 plus 4X. Ini kan plus 1, maka kalau diturunkan kan habis kan. Jadi punya 4X pangkat 3 plus 4X. Atau kamu rubah si pangkat 2-nya ini, kamu jabarkan. Nah, kamu faktorkan menjadi 2 ini. X pangkat 2 plus 1 kali X pangkat 2 plus 1. Dan untuk menentukan fungsi ini, kalian bisa pakai aturan U kali V. Ya. Atau sama dengan U aksen V tambah V aksen U. Ingat aturan UFU. U, VV, U, aksennya di depan semuanya. Ya, turunkan seperti biasanya, maka akan ketemu seperti ini. Pasti hasilnya sama. Nah, tapi ada salah satu cara lain, yaitu disebut aturan rantai. Jadi, kita pakai permisalan di sini. Oke, aku hapus dulu. Nah, kita bisa misalkan yang di dalam ini itu sebagai fungsi U. Yang di dalam ini sebagai fungsi U. Jadi aku punya Y sama dengan U pangkat 2. Ya, di mana U itu sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, setelah itu kita cari turunan dari masing-masing ini. Y sama dengan U pangkat 2, maka kita punya dy per du atau turunan Y terhadap U itu sama dengan 2U, ya kan, pangkatnya turun. Pangkatnya turun, U pangkat 1. Atau, untuk yang ini,
Maka kita punya, kan ini U terhadap X kan, U sama dengan X kuadrat. Maka kita bisa menurunkan DU per DX, ini per ya. DU per DX sama dengan 2X. Oke, bisa dipahami untuk ini ya. Nah, Y sama dengan X kuadrat plus 1 kuadrat. Maka, nah, sebenarnya Y aksen itu sama dengan DY per DX kan. Dari Y per DX bisa ditulis menjadi ini. Bisa ditulis menjadi DY per DU, ya kan? Dikalikan DU per DX. Nah, ini adalah teori aturan rantai. DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX. Setelah itu kita bisa memasukkan nilainya. Seperti biasanya. Karena DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX, kita cari satu. Maka DY per DU itu sama dengan 2U kan? 2U. Dikalikan DU per DX sama dengan 2X. Jadi kita punya U-nya sendiri kan sama dengan X kuadrat plus 1. Ya tinggal kita masukkan aja. Berarti 2X kuadrat plus 1 dikalikan dengan 2X. Dikalikan dengan 2X. Maka kita punya 2X plus 2 atau 2X plus 2X kuadrat ya, plus 2X plus 2. Nah, ini merupakan hasil dari turunan fungsi aljabar. Ya. Oh, sorry. Ini ada yang salah. Ini aku hapus dulu aja ya, karena tempatnya nggak cukup. Maka, ini kan perkalian. Maka kita punya 4X dikalikan dengan X kuadrat plus 1. Maka kita punya 4X. Oke, ini nggak cukup. Nah, kita punya 4X pangkat 3 plus 4X. Nah, makanya ada yang jangan lupa tidak sama-sama yang tadi. Benar sama yang tadi ya. Oke, ini hasilnya 4X pangkat 3. Aku taruh sini aja ya. Maka Y aksen sama dengan, aku kasih merah aja. Y aksen sama dengan 4X pangkat 3 plus 4X. Nah, ini adalah jawabannya. Turunnya 4X pangkat 3 plus 4X. Jadi, ada banyak cara untuk menentukan turunan fungsi aljabar. Yang pertama, kamu kalau sekiranya bisa diturunkan langsung, ya kamu turunkan langsung aja. Ya. Kalau misalkan ada bentuk pangkat di sini, dan kamu bisa pecah atau bisa faktorkan jadi U kali V, ini khusus yang kuadrat ya, itu ya kamu pakai U kali V, nggak apa-apa. Atau kamu bisa pakai aturan rantai ini. Nah, menurutku, yang paling cepat adalah pakai aturan rantai. Kenapa? Kalau misalkan pangkatnya skala kecil ya, angka 1 atau 2 atau 3 lah, itu masih bisa dihitung secara manual. Nah, gimana kalau misalkan pangkatnya itu banyak 4, 5, 6, 7 dan itu akan kesulitan sekali untuk menentukan turunannya. Dan caranya itu pakai aturan rantai. Jadi aturan rantai ini dikhususkan untuk fungsi-fungsi yang sekiranya memiliki pangkat besar. Ya, memiliki pangkat yang besar. Jadi pakai aturan rantai ini atau fungsi dalam fungsi. Ini disebut fungsi dalam fungsi ya. Oke.
Oke, contoh lagi. Seperti di halaman 47 nomor 3B. Jadi soalnya itu fx, atau aku tulis y aja ya, y sama dengan 4x min 3, 4x min 2 pangkat 3. Nah, berarti kita sudah menentukan turunan ini. Sebenarnya untuk aturan rantai ini lumayan cepat ya, kalian tidak perlu pakai cara barusan. Teorinya kayak tadi, tapi kalau misalkan cara lebih cepatnya seperti ini, y sama dengan, ini tetap sama, pangkat taruh depan, 3 kan, 3 kali ini, 4x minus 2. Nah, yang punya pangkat kan 4x minus 2, jadi kamu tulis aja 4x minus 2, pangkat berapa? Ya pangkatnya dikurangi 1, tetap pangkat kurangi 1, berarti 2 kan? Nah, setelah itu kamu kalikan sama turunan yang di dalam, dikali turunan yang di dalam, berarti diturunkan sama dengan 4. Jadi aku punya 12. 4x minus 2 kuadrat. Selesai, nggak sampai 1 menit. Begitu kan untuk yang C, Y sama dengan 2x kuadrat, ini yang C ya, ini yang B. Y sama dengan 2x kuadrat min 5 pangkat 2. Jadi kamu lihat ininya, pangkatnya kamu turunkan. Jadi sistemnya sama kayak yang awal, 2 gitu. Lalu dikalikan sama yang punya pangkat. Yang punya pangkat siapa? Ya ini, 2x kuadrat minus 5. Kan? Pangkatnya 2 dikurang 1 jadi pangkat 1 dikalikan dengan turunan yang di dalam ini. Jadi ini tuh diturunkan. 2x kuadrat minus 5 diturunkan menjadi 4x. Ya, 2-nya turun. Pangkat 2-nya turun. Sama sini, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. X pangkat 2 min 1. Ya, jadi X pangkat 1. Maka kita punya 2 kali 4x sama dengan 8x dikali dengan x 2x kuadrat minus 5 atau sama dengan 10x pangkat 3 minus 40x. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi lumayan singkat dan lumayan cepat daripada kalian menentukan penjabarannya berapa dulu baru diturunkan atau pakai aturan U kali V. Gitu. Oke, semoga paham. Cukup ini saja yang Bu Vina jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.